Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Amria Putri dengan NIM L1A1240076 dari Program Studi Peternakan. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi mata kuliah Ilmu Ternak Unggas yang berjudul Saluran Penyerapan. Baik, langsung saja pada pengertian penyerapan nutrisi. Penyerapan nutrisi adalah proses di mana tubuh mengambil zat gizi dari pakan melalui saluran pencernaan untuk digunakan dalam metabolisme dan pertumbuhan. Proses ini sangat penting dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas unggas. Tanpa penyerapan nutrisi yang optimal, unggas tidak dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal. Proses ini terjadi sebagian besar di dalam usus halus, di mana dinding ususnya dipenuhi oleh vili dan mikrofili, tonjolan-tonjolan kecil yang berfungsi memperluas area permukaan agar penyerapan berjalan efisien. Zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral yang telah dipecah oleh enzim pencernaan akan menembus dinding usus tersebut untuk masuk ke dalam aliran darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Selanjutnya itu organ penyerapan. Seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu ada usus halus, merupakan organ utama dalam proses penyerapan nutrisi. Disinilah sebagian besar zat gizi dari pakan diserap ke dalam aliran darah untuk digunakan dalam metabolisme dan pertumbuhan unggas. Yang kedua itu ada vili dan mikrofili, adalah struktur kecil pada dinding usus halus yang berfungsi memperluas permukaan penyerapan secara signifikan sehingga memungkinkan penyerapan nutrisi yang lebih maksimal dan efisien. Selanjutnya itu mekanisme penyerapan nutrien. Yang pertama yaitu penyerapan karbohidrat. Enzim amilase memecah karbohidrat kompleks menjadi glukosa sederhana yang kemudian diserap oleh sel-sel epitel dinding usus halus melalui transport aktif dan difusi terfasilitasi. Dalam proses ini glukosa dan galaktosa diserap sangat cepat menggunakan bantuan protein pembawa khusus yang bergantung pada natrium. Penting untuk diingat bahwa karbohidrat adalah sumber energi utama bagi unggas. Setelah masuk ke dalam sel epitel, glukosa ini akan langsung dialirkan melalui pembuluh darah vena porta menuju hati untuk diedarkan ke seluruh tubuh sebagai bahan bakar aktivitas dan produksi. Kedua, penyerapan protein. Protein dipecah oleh enzim protease menjadi asam amino dan peptida pendek, lalu diserap melalui mekanisme transport aktif di sepanjang vili usus halus untuk didistribusikan ke seluruh tubuh. Menariknya, penyerapan protein pada unggas tidak hanya dalam bentuk asam amino tunggal, tetapi juga dalam bentuk dipeptida atau tripeptida atau rantai pendek yang justru seringkali diserap lebih cepat oleh dinding usus melalui transport. Setelah berhasil diserap, asam amino ini akan digunakan oleh tubuh ternak sebagai bahan baku utama untuk pertumbuhan jaringan otot, pertumbuhan bulu, hingga produksi telur. Selanjutnya yaitu mekanisme penyerapan. Yang pertama yaitu penyerapan lemak. Lemak dipecah oleh enzim lipase menjadi asam lemak dan gliserol. Keduanya bergabung dengan garam empedu membentuk misel, lalu diserap oleh sel epitel usus halus dan masuk ke sistem limfatik sebagai kilomikron. Yang kedua yaitu penyerapan vitamin dan mineral. Vitamin larut lemak yaitu ada vitamin A, D, E, dan K diserap bersama misel melalui jalur limfatik. Sedangkan vitamin larut air yaitu ada B dan C diserap langsung ke aliran darah. Mineral diserap melalui transport aktif maupun difusi pasif sesuai kebutuhan tubuh. Faktor yang mempengaruhi penyerapan yang pertama yaitu kesehatan usus. Kondisi mikrobiota usus yang seimbang mendukung penyerapan nutrien secara optimal. Kerusakan pada dinding usus dapat menghambat proses penyerapan. Kualitas pakan, kandungan nutrisi yang baik dan kebersihan pakan sangat menentukan efektivitas penyerapan nutrien oleh unggas. Yang kedua yaitu umur unggas. Kemampuan penyerapan nutrien dapat menurun atau berada pada titik optimal tergantung fase pertumbuhan unggas, lingkungan pemeliharaan, suhu kandang, tingkat stres, dan kebersihan lingkungan secara langsung memengaruhi efektivitas penyerapan nutrien pada unggas.
Selanjutnya yaitu dampak penyerapan terhadap produktivitas. Yang pertama itu penyerapan optimal. Penyerapan nutrien yang optimal berkontribusi langsung pada peningkatan berat badan unggas secara signifikan. Selain itu, produksi telur meningkat karena kebutuhan nutrisi terpenuhi dengan baik, mendukung performa reproduksi unggas secara keseluruhan. Ketika saluran pencernaan unggas berfungsi secara maksimal, setiap gram pakan yang dikonsumsi akan diserap menjadi nutrisi siap pakai. Penyerapan nutrien yang optimal ini berkontribusi langsung pada peningkatan berat badan unggas secara signifikan, sekaligus mempercepat pencapaiannya bobot panen yang ideal. Selain itu, produksi dan kualitas telur akan meningkat drastis karena seluruh kebutuhan makro dan mikronutrisi terpenuhi dengan baik, yang pada akhirnya sangat mendukung performa reproduksi serta keberlanjutan siklus hidup unggas secara keseluruhan. Yang kedua yaitu penyerapan buruk. Penyerapan yang tidak optimal dapat menyebabkan penurunan pertumbuhan dan penurunannya efisiensi pakan, sehingga merugikan produktivitas unggas secara keseluruhan. Sebaliknya, gangguan pada proses penyerapan atau malabsorpsi akan menjadi kerugian besar bagi peternak karena nutrisi pakan terbuang sia-sia. Penyerapan yang tidak optimal ini menyebabkan penurunan laju pertumbuhan dan anjloknya efisiensi pakan, di mana unggas makan banyak namun tidak menghasilkan daging atau telur secara profesional. Terakhir yaitu kesimpulan, saluran penyerapan berperan vital dalam menjaga kesehatan dan meningkatkan produktivitas unggas secara keseluruhan. Organ-organ penyerapan seperti usus halus, serta fili dan mikrofili harus bekerja secara optimal untuk memastikan penyerapan nutrien yang maksimal. Faktor internalnya seperti kesehatan usus, umur unggas, dan faktor eksternal, kualitas pakan, lingkungan pemeliharaan, sangat mempengaruhi efektivitas penyerapan nutrien. Pengelolaan pakan yang baik dan lingkungan yang bersih merupakan kunci untuk mencapai hasil produksi unggas yang optimal. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.